Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ray Dimas Prayoga dengan NIM 230600077. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai modul makroekonomian Q bab 11 pada permintaan agregat yang kedua, lanjutan. Nah, di sini terdapat ada kurva IS dan LM, perpotongan kurva IS dan LM. Nah, jadi model ISLM itu dalam permintaan agregat ada beberapa penyebab. Yang pertama itu penyebab fluktuasi dalam pendapatan nasional. Yang kedua itu bagaimana ISLM sesuai masuk ke dalam model penawaran. Kemudian yang ketiga itu ada depresi besar. Nah, fluktuasi dengan model dari ISLM. Perpotongan kurva IS dan kurva LM itu menentukan tingkat pendapatan nasional dan tingkat bunga untuk tingkat harga tertentu. Nah, jika kurva IS atau kurva LM bergeser, maka equilibrium atau keseimbangan itu dalam perekonomian jangka pendek berubah dan pendapatan nasional itu berfluktuasi. Yang mempengaruhi kurva IS dan LM itu merupakan kebijakan fiskal dan kebijakan dari moneter. Nah, bagaimana kebijakan fiskal itu menggeser kurva IS dan mengubah equilibrium ke dari jangka pendek. Nah, delta G atau delta government. Nah, dapat kita perhatikan bahwa kenaikan belanja pemerintah akan menaikkan tingkat pendapatan sebesar delta G itu 1 dikurang MPC. Ini perpotongan kurva ISLM akan bergeser ke kanan menjadi kurva IS aksen. Jika belanja pemerintah dinaikkan, maka kurva IS itu akan bergeser ke kanan, yang menaikkan pendapatan dan tingkat bunga. Nah, pengaruh kurva IS dan LM itu akan berpengaruh terhadap pendapatan dan tingkat suku bunga. Oke. Nah, ini misalkan penurunan pajak sebesar delta T itu akan menaikkan tingkat pendapatan sebesar T dikali MPC. Jadi 1 dikurang MPC. Nah, ini sama saja seperti tadi akan bergeser ke kanan. Kurva IS bergeser ke kanan sebesar T itu dikali MPC atau marginal MPC yang menaikkan pendapatan dan tingkat bunga. Sama saja terhadap tingkat suku bunga kedua-duanya. Oke. Kemudian selanjutnya ini bagaimana kebijakan dari moneter ini menggeser kurva LM dan mengubah equilibrium terhadap jangka pendek. Nah, jika kurva itu terhadap belanja negara atau kurva IS itu terhadap kebijakan fiskal, maka kurva LM itu berpengaruh terhadap monetary policy atau kebijakan moneter. Misalnya terhadap suku bunga, jumlah uang beredar, penjualan obligasi, dan lain-lain. Atau giro wajib minimum juga bisa. Nah, misalnya kita masuk pada M, jika M ditambah, kita menambah jumlah uang beredar. Nah, dari kurva LM yang pertama, dari kurva LM yang A, akan menggeser kurva LM ke B. Nah, jika kurva LM bergeser ke bawah dan menurunkan tingkat bunga yang menaikkan pendapatan,
Mengapa? Karena ketika bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar, masyarakat itu lebih memilih uang lebih banyak daripada yang ingin mereka pegang pada tingkat bunga yang berlaku. Nah, jika suku bunganya naik, maka kita pasti akan ingin berinvestasi lebih banyak agar bisa uang itu beranak pinak. Jadi kita tingkat uang yang kita pegang itu akan lebih rendah. Nah, jadinya mereka itu mulai mendepositkan uang tambahan ini ke bank atau menggunakannya untuk obligasi karena suku bunga itu naik. Nah, tingkat bunga atau R jika turun sampai orang mau memegang semua uang tambahan yang bank sentral keluarkan, ini membawa pasar uang ke equilibrium baru. Nah, jika uang beredar ditambah, suku bunga turun, itu oleh karena itu orang akan ingin memegang uang daripada meletakkan uang atau mendepositkan uang ke obligasi. Karena R atau bunga itu turun. Oleh karena itu akan meletakkan kepada equilibrium baru. Tingkat bunga ini lebih rendah, lalu mempengaruhi pasar barang. Tingkat bunga lebih rendah menstimulasi investasi yang direncanakan, yang meningkatkan pengeluaran yang direncanakan, produksi dan pendapatan atau Y. Nah, dari model ISLM ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter ini mempengaruhi pendapatan dan mengubah tingkat suku bunga. Kedua-duanya dari model ISLM itu berpengaruh terhadap kedua ini tersebut, yaitu pendapatan dan tingkat suku bunga. Nah, dalam jangka pendek, ketika harga kaku, ekspansi jumlah uang beredar atau JUB itu dapat meningkatkan pendapatan. Tetapi ekspansi moneter itu kita tidak diskusikan kemarin bahwa ekspansi moneter itu menimbulkan belanja dan barang jasa itu lebih banyak. Proses ini disebut transmisi moneter atau monetary transmission mechanism. Nah, di dalam model ISLM itu menunjukkan bahwa peningkatan JUB itu dapat menurunkan tingkat suku bunga. Jika jumlah uang beredar, maka suku bunga turun. Jika suku bunga turun, maka orang lebih baik memegang uang. Sebaliknya, jika jumlah uang beredar itu sedikit, maka suku bunga akan naik. Nah, jika suku bunga naik, maka orang-orang akan mendepositkan uang mereka tersebut itu untuk investasi seperti obligasi atau investasi lainnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ini dapat menstimulasi investasi, lalu memperbesar permintaan terhadap barang dan jasa. Lanjut, kita menganalisis kebijakan dengan model makroekonomi. Model ISLM ini menunjukkan bagaimana kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, jika kebijakan moneter ini terhadap LM, kemudian fiskal ini terhadap kebijakan IS. Kebijakan moneter itu dilakukan. Kebijakan moneter itu otoritasnya dari bank sentral atau central bank atau di Indonesia itu disebut BI atau Bank Indonesia. Kemudian fiskal itu oleh Menteri Keuangan. Nah, kebijakan moneter dan fiskal ini mempengaruhi tingkat pendapatan equilibrium. Nah, namun ini prediksi dari model kualitatif bukan kuantitatif. Nah, dalam model ISLM menunjukkan bahwa kenaikan belanja pemerintah dapat meningkatkan GDP atau PDB dan bahwa kenaikan pajak menurunkan GDP.
Ketika ekonom menganalisis proposal kebijakan tertentu, maka mereka harus mengetahui arah dan besarnya dampak. Nah, model makroekonometrik mendeskripsikan perekonomian secara kuantitatif, bukan hanya secara kualitatif. Nah, ISLM itu dapat nyambung kepada teori permintaan agregat. Oke, next. Nah, ini sambungan dari kurva ISLM ke kurva agregat demand. Nah, untuk menderisasi kurva agregat demand, nah, kita lihat pada titik A, kita naikkan harga dari P1 ke P2. Nah, kenaikan harga dari P1 atau kenaikan harga dari P1 ke P2 ini akan menurunkan nilai keseimbangan uang real atau money supply real atau MS real, dan Y itu dapat menggeser LM ke kiri ke titik B. Jadi kurva LM itu naik ke kiri, bergeser ke titik B. Oke, coba kita lihat, dapat bergeser ke kiri dari P1 ke P2, bergeser ke kiri. Nah, R meningkat atau suku bunga meningkat. Karena R meningkat, investasi akan menurun. Nah, karena ini di dalam kurva IS. Nah, karena berbagai proyek investasi jadi lebih mahal, maka menimbulkan proses pengganda. Karena delta I menyebabkan alfa dikurang delta Y. Delta Y memicu C seiring kita bergerak ke atas pada kurva IS. Nah, dapat kita lihat pada kurva IS. Jika harga investasi naik, maka kita akan berpikir-pikir lagi untuk investasi dalam kurva IS. Contohnya seperti kita akan investasi atau membuat kafe. Jika harga kafe tersebut itu naik, maka kita akan berpikir-pikir lagi ya, atau investasi akan menurun. Nah, sebaliknya, jika investasi itu turun, maka jika suku bunga itu turun, maka investasi kita akan meningkat. Oleh karena itu, kurva IS itu berbanding terbalik terhadap kurva LM. Jika di dalam kurva IS itu ketika tingkat suku bunga meningkat, maka investasi akan menurun. Jika suku bunga itu turun, maka investasi akan meningkat. Sebaliknya, jika pada kurva LM atau kepada liquidity money, ketika suku bunga naik, maka investasi akan naik. Jika suku bunga turun, maka investasi akan turun. Ini seperti yang saya jelaskan tadi. Nih, misalkan ada penambahan dari government atau belanja pemerintah. Berarti pergeseran ke kanan pada kurva IS dan kurva AD. Jika belanja pemerintah dinaikkan, kurva IS itu akan bergeser ke kanan. Akan menambah investasi atau menambah belanja negara. Nah, di dalam jangka pendek, bergerak sepanjang kurva agregat supply itu dari titik A ke titik B. Nih, dari ke titik A ke titik B. Bergeser ke kanan, jadi ini merupakan equilibrium dari tingkat agregat demand. Yang titik B. Nah, seiring pasar output berjalan dalam jangka panjang, tingkat harga akan meningkat dari P0 ke P2. Nah, penambahan P ini atau harga ini akan mengurangi nilai keseimbangan dari uang real, yang berarti pergeseran ke kiri pada kurva LM. Nah,
Jadi kurva LM itu bergeser ke kiri. Nah, ini dia. Semulanya dari P1 itu di sini, LM P0 ini di sini akan bergeser ke kiri ke P2. Akhirnya, ini menempatkan kita pada titik C di kedua diagram. Nah, bergeser ke kiri. Oke, kita masuk ke dampak dari jangka pendek. Nah, di dalam jangka pendek dalam variabel perekonomian, untuk variabel Y, P, dan R dapat kita lihat dalam diagram di sebelah kanan. Ingat, SR itu adalah pergerakan dari A ke B. Jika Y ditambah, itu Y itu bergerak dari Y star ke Y aksen. Nih, bergerak ke kanan. Nah, P0 ini karena harga kaku pada SR. Nah, jika tingkat suku bunga itu ditambah karena alfa atau Y, delta Y itu mengarah kepada kenaikan dari investasi tersebut. Nah, seiring IS bergerak sepanjang kurva dari LM, karena Y itu dapat meningkatkan dari konsumsi. Jika konsumsi naik, maka Y akan naik, dikurang dari tax atau dari pajak. Nah, investasi, karena investasi meningkat, karena R itu meningkat, maka tingkat investasi akan turun. Jika suku bunga naik, maka tingkat investasi itu akan turun. Next, dampak dalam jangka panjangnya. Nah, dalam jangka panjang, untuk variabel Y, P, dan R dapat kita lihat pada diagram. Nah, ingat, pada long run atau jangka panjang, pergerakan itu dari A ke C. Jika dalam jangka pendek itu pergerakan dari A ke B, maka dalam jangka panjang itu dari A ke C. Nah, dalam Y0, jika P itu naik atau harga naik itu menggeser LM ke kiri. Ini akan mengembalikan Y ke Y star. Dari Y biasa ke Y star. Ingat, long run, jangka panjang dari A ke C. Nah, untuk mengeliminasi kelebihan permintaan pada P, jika suku bunga ini ditambah, akan merefleksikan pergeseran ke kiri pada LM atau liquidity money karena delta P itu ditambah karena harga itu kita tambah. Nah, C itu 0, konsumsinya 0 di sini karena baik dari Y dan T itu kembali ke tingkat alaminya. Karena C itu sama dengan C, Y dikurang T. Jika dalam jangka panjang itu C-nya naik, maka ini akan kembali ke tingkat alaminya. Nah, investasi, jika dalam investasi, ketika suku bunga itu meningkat, bahkan lebih banyak karena harga dari investasi ini bertambah. Lanjut, ini misalkan ada alfa itu ditambah dengan liquidity money, maka M per P itu sama dengan L R Y. Nah, jika M atau harga itu meningkat, sehingga itu meningkatkan nilai jumlah uang beredar real yang berarti pergeseran ke kanan kurva LM dan kurva AD. Nah, dalam jangka pendek, sepanjang kurva SRAS itu dari titik A ke titik B. Tetapi, seiring pasar output berjalan dalam jangka panjang, tingkat harga akan naik dari P0 ke P2. Nah, tambahan dari harga ini mengurangi nilai JUB
atau jumlah uang beredar real yang berarti pergeseran ke kiri kurva LM. Nah, MP sama dengan L, R, Y. Harga itu akan naik. Oke, akan naik kepada P2. Akhirnya, ini menempatkan kita pada titik C pada kedua diagram. Oke, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Pada bab 11 yaitu permintaan agregat atau agregat demand yang kedua atau lanjutan. Kurva IS dan kurva LM. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.